Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Juli Rahmawati dan dengan NIM 11201011896. Dan kali ini kita bertemu lagi dalam perjumpaan pembahasan mengenai ujian tengah semester genap tahun 2021-2022 dengan mata kuliah manajemen keuangan dan dosennya Bapak H. Juni Harto MKom dan kelas SP 4.1. Dan di sini mengenai apa yang akan nanti kita bicarakan bersama, yaitu temanya membuat laporan keuangan. Sebelum video ini berjalan, nantinya video ini akan saya part-part. Dan untuk part yang pertama itu mengenai jurnal umum, part yang kedua mengenai buku besar, part yang ketiga mengenai neraca saldo, kemudian part yang keempat mengenai jurnal penyesuaian, dan part kelima mengenai neraca saldo setelah disesuaikan, dan part yang keenam nanti akan saya jelaskan juga mengenai neraca lajur. Dan oleh karena itu, pada sesi awal kali ini kita akan membahas mengenai jurnal umum terlebih dahulu. Oke, sebelum itu kita harus memahami soal yang sudah saya berikan sebagai berikut. Membuat laporan keuangan. Tujuannya ini menganalisa akun dan membuat ayat jurnal umum, memposting jurnal umum ke buku besar, menyusun neraca saldo, dan juga membuat ayat jurnal penyesuaian. Ini kan merupakan proyek dari ujian tengah semester kali ini, dan ini indikator penilaiannya. Dan ini kita masuki ke dalam soalnya, yaitu soal yang pertama. PT Eksterior itu merupakan perusahaan jasa di bidang pertamanan atau landscaping. Penutupan buku perusahaan dilakukan pada tanggal 31 Desember 2021. Perkiraan dalam buku besar perusahaan pada tanggal 30 November 2021 menunjukkan saldo sebagai berikut. Nah, jadi saldo di akhir bulan November yaitu 30 November 2021 akan menjadi saldo di awal bulan Desember atau tanggal 1 Desember 2021. Ini merupakan saldo awal di bulan Desember, nama perkiraan dan juga saldonya. Dan ini transaksi yang terjadi selama bulan Desember 2021 yang belum dibukukan adalah sebagai berikut. Jadi di sini ada beberapa transaksi yang belum dibukukan. Dan karena pada kali ini kita fokus pembahasan mengenai jurnal umum, maka kita bahas satu persatu dari masing-masing transaksi ini masuk kemana sih akun ini, seperti itu. Oke, lanjut saja kita ke Excel. Nah, di sini sebelumnya saya sudah mengerjakannya. Dan di sini saya fokus lebih ke penjelasannya. Oke. Untuk tanggal 1 Desember dibeli dari PT Imora sebuah kendaraan dan peralatan kantor masing-masing senilai 36 juta dan 12 juta. Dibayar 36 juta dan sisanya akan dibayar di kemudian hari. Oke, langsung saja kita inputkan. Di sini yang bertambah yaitu nilai dari kendaraan senilai 36 juta. Kendaraan saldo normalnya jika bertambah ada di debit. Maka di sini kita taruh di debit senilai 36 juta. Kemudian untuk yang kedua yaitu peralatan kantor senilai 12 juta. Kita taruh 12 juta di sini, saldo normalnya berada di debit. Kemudian untuk yang sudah dibayar, yang dibayar 36 juta, ini yang masuk. Jadi mengurangi kas 36 juta dan kemudian sisanya menjadi utang usaha yang akan dibayar di kemudian hari. Dan selanjutnya yang transaksi tanggal 4 Desember diterima tunai 17.500 dari pekerjaan sebuah teman. Oke, mengingat PT Eksterior ini di sini tadi keterangannya apa? Merupakan perusahaan jasa, jadi jika menerima pendapatan berupa pendapatan jasa. Oleh karena itu, diterima tunai 17.500 dari pekerjaan sebuah teman. Oke, oleh karena itu kasnya bertambah senilai 17.500 dan juga mempengaruhi akun pendapatan usaha yang juga bertambah, namun bertambahnya berada di sisi kredit karena saldo normal akunnya berada di sisi kredit senilai 17.500. Oke, selanjutnya transaksi yang kelima yaitu dibayar biaya iklan untuk 6 kali pemasangan sebesar 5.400.000. Pemasangan iklan setiap tanggal 5 terhitung hari ini. Oke, tanggal 5 Desember di sini kita kenapa iklan dibayar di muka? Kenapa enggak beban iklan gitu kan? Nah, iklan dibayar di muka ini kan iklan itu belum dilaksanakan, tapi kita sudah membayar. Tapi kalau semua beban itu ketika bebannya sudah terjalani namun kita masih belum membayar itu beban, dan iklan dibayar di muka kita membayar dulu tapi iklannya belum dilaksanakan kayak gitu. Jadi kita membayar iklan dulu sejumlah 5.400.000, kemudian pastinya mengurangi kas senilai 5.400.000. Oke, yang transaksi yang selanjutnya yaitu dibeli tunai perlengkapan kantor seharga 3.850.000.
Nah, dibeli tunai perlengkapan kantor nih 3.850.000. Nah, akan mempengaruhi berkurangnya kas gitu ya. Kemudian tanggal 10 Desember ini diterima pelunasan dari debitur sebesar 25 juta rupiah. Nah, di sini akan memengaruhi kas kita bertambah. Debitur itu siapa sih? Nah, debitur itu orang yang pinjam uang kepada kita. Pinjam uang atau mempunyai tanggungan pendapatan gitu. Jadi utang bagi mereka dan piutang bagi kita. Nah, oleh karena itu kasnya kita akan bertambah senilai 25 juta dan juga untuk akun piutang usahanya berkurang senilai 25 juta. Kemudian selanjutnya terdapat beban pemeliharaan kendaraan operasional 6.500.000 pada tanggal 12 Desember. Nah, kita tulis di sini tanggal 12 Desember beban pemeliharaannya bertambah nih 6.500.000 karena sudah dilaksanakan dan kemudian kasnya berkurang senilai 6.500.000. Ingat, akun beban ini saldo normal akunnya berada di sebelah debit dan jika pengurangannya berada di sebelah kredit. Namun terbalik sama dengan kas. Dan untuk kali ini kasnya berkurang ya karena untuk membayar beban gitu. Sama, kebanyakan beban ini memengaruhi kas. Oke, yang selanjutnya yaitu tanggal 14 Desember. 14 Desember dibayar upah kerja honorer 9.700.000. Oke, kita tulis saja beban gaji dan upah nih 9.700.000 dan kemudian mengaruhi kas nilai 9.700.000 juga. Oh iya, ingat kita ngambil nama-nama ini dari mana? Mungkin kalian bingung kan, oh dari mana mulai tadi nih ambil nama-nama nih dari mana gitu. Nah, kita ambil dari sini, dari perkiraan akun. Di sini juga sudah ada nomor akun, di sini nama perkiraan akun. Jadi kalau ada yang berhubungan dengan gaji-gaji yang harus dibayarkan itu masuk ke beban gaji seperti itu. Kemudian kita lanjut lagi ke soal yang berikutnya yaitu tanggal 17 Desember. 17 Desember ini diambil uang tunai 9 juta untuk keperluan pribadi Tuan A. Jadi diambil uang tunai ini biasanya kita sebut sebagai nama prive untuk keperluan pribadi. Dan prive saldo normal akunnya berada di sebelah debit dan pastinya akan mengurangi kas dong. Nah, kasnya berada di sebelah kredit. Oke, yang selanjutnya tanggal 20 Desember ini dibayar rekening listrik dan telepon bulan Desember tahun 2021 senilai 650.000 ya. Oke, di sini akan memengaruhi beban. Beban apa nih? Beban listrik dan telepon kemudian mengurangi nilai kas. Oke, tanggal 22 Desember nih. Tanggal 22 Desember telah diselesaikan pembuatan dekorasi taman hotel megah dengan total faktur 17.600.000 dan hal ini baru diterima 12.500.000 dan sisanya di kemudian hari. Jadi ini merupakan piutang usaha. Nah, di sini kita sudah melakukan suatu kegiatan, namun ini yang sudah masuk, ini dihitung pendapatan jasa dan ini dihitung masuk ke kas dan sisanya kemudian masuk ke piutang usaha. Kita cek dong. Nah, betul nih. Kasnya bertambah 12.500.000, kemudian piutang usaha juga bertambah 5.100.000. Kemudian pendapatan usaha akan bertambah namun di sisi kredit senilai 17.600.000. Oke, tanggal 24 Desember ini dibayar upah karyawan harian, gaji bulan dan tunjangan senilai 18.300.000. Kita kembali lagi ke sini, beban upah masuk ke beban upah 18.300.000 dan kemudian akan mengaruhi kas yaitu berkurangnya kas nilai 18.300.000. Kemudian tanggal 28 Desember dibayar utang usaha kepada debitur senilai 19 juta. Jadi dibayar utang. Jadi kita membayar hutang kepada debitur senilai 19 juta. Pastinya kalau kita membayar hutang, pastinya uang kita berkurang dong. Dan berkurangnya itu yaitu akan mengaruhi dari sisi kas. Jadi utang usahanya akan berkurang. Mengingat utang usaha ini posisi normal akunnya kalau ada penambahan berada di sisi kredit, namun jika ada pengurangan berada di sisi debit. Oleh karena itu di kasus ini utang usaha berkurang dan pastinya berada di posisi debit. Untuk kasnya juga berkurang nih, 19 juta berada di posisi kredit. Kemudian yang terakhir, transaksi yang terakhir dibayar uang parkir, kebersihan, keamanan, sumbangan dan lain-lain senilai 2.600.000. Oke. Dan itu pastinya karena di sini akunnya bernama beban rupa-rupa, maka kita pakai akun beban